Shalom, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya Bernard Siswoyo Hartstein. Hari ini saya akan menyampaikan satu perenungan untuk kita bersama, namun sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Riki Budianto dan Ibu Linda Kristianti yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan renungan pada hari ini di kesempatan yang baik, walaupun secara virtual. Saya dari Toronto, Kanada, dari lantai 19, saya berbahagia bisa bertemu dengan Anda semua saat ini. Hari ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang sangat sering kita hadapi. Bahkan akhir-akhir ini semakin bertambah eskalasinya. Di tengah-tengah global pandemic yang sampai detik ini belum ditemukan atau belum ada obatnya atau belum ada jalan keluar. Ini membuat seluruh dunia, miliaran orang di muka bumi ini mengalami hal yang saya ingin sampaikan. Ada 3 elemen yang saya ingin sampaikan pada hari ini, yaitu yang pertama difficulty atau kesulitan. Yang kedua adalah anxiety atau kegelisahan yang menyebabkan ketawaran hati. Dan yang ketiga itu adalah uncertainty atau ketidakpastian. 3 elemen ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan rohani itu pasti ya, di dalam setiap pertumbuhan rohani akan mengalami 3 elemen ini. Kenapa? Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan setiap perjalanan pasti akan menghadapi kesulitan, akan menghadapi yang namanya kegelisahan yang menyebabkan tawar hati dan perasaan tidak ada kepastian. Karena kita sedang berjalan, kita sedang menuju kepada sesuatu yang kita inginkan atau ingin kita capai. Mari kita akan lihat dari aspek kebenaran firman yang lebih dalam lagi mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, tidak ada satu langkah di dalam kehidupan kami yang tidak terperhatikan oleh pemandangan-Mu. Dan kami bersyukur hari ini bahwa pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu semakin nyata. Di saat kami membutuhkan Engkau, ada tangan-Mu yang terulur. Di saat kami ingin mengambil keputusan, maka ada hikmat yang Engkau sediakan. Di saat kami sudah mengambil keputusan, bahkan salah sekalipun, maka ada nasihat dan teguran, bahkan jalan keluar untuk kami bisa mengatasi semua yang kami sudah putuskan walaupun itu salah. Anugerah-Mu, kebenaran-Mu, dan kekuatan dari-Mu itulah jangkar kami yang kokoh, pondasi kami yang kuat untuk kami tetap melanjutkan apa yang Tuhan sudah mulai di dalam kehidupan kami. Berkati menit-menit yang kami akan nikmati bersama pada saat ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami dan gairah untuk semakin melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi saya sudah menyampaikan 3 elemen yang saat ini semua orang sedang menghadapinya, yaitu difficulty, anxiety, dan uncertainty. Mari kita lihat hal yang pertama. Bicara soal kesulitan, tadi saya sudah menyinggung tentang hidup ini adalah sebuah perjalanan. Saya akan beri contoh ya. Pada waktu saya berada di Los Angeles, sekitar 2,5 bulan yang lalu, saya dan keluarga tinggal di Beverly Hills selama 9 tahun. Dan pada waktu itu kami memutuskan untuk kembali ke Kanada, ke Toronto. Nah, pada waktu itu di kesempatan itu kami sudah memesan tiket pesawat, dan pesawatnya itu harus transit ke Chicago. Jadi tidak ada direct flight ke Toronto. Nah, kami sudah begitu senang ya dengan tiket yang sudah direncanakan, dengan perjalanan dan rencana tersebut. Nah, pada waktu kami sudah boarding, sudah berada di dalam pesawat. Nah, pada waktu pesawat itu mau keluar dari belalai
tempat orang penumpang yang bisa masuk itu ada belalai. Nah, pada waktu mau melepaskan itu, ternyata ada sesuatu yang nyangkut di roda pesawat. Akhirnya delay, ya, ditunda sampai sekitar 30-40 menit kami berada di pesawat sebelum take off. Saya tahu bahwa kalau delay di Los Angeles Airport, maka pada waktu transit nanti untuk mengejar pesawat dari Chicago ke Toronto pasti juga akan molor, pasti juga akan delay. Saya berpikir positif, tapi ada rasa khawatir juga. Nah, pada waktu kami tiba di Chicago, kami berlari-lari untuk mengejar pesawat berikutnya menuju Toronto. Sampai akhirnya di counter gate yang ada di sana untuk airline yang tersedia di sana, ternyata petugas mengatakan pesawat sudah tidak bisa menerima penumpang. Anda sudah terlambat. Ada rasa marah, rasa capek, rasa kesal, begitu ya. Dan istri saya juga cukup gelisah dengan keadaan itu, ya. Dan pada waktu itu petugasnya bilang bahwa tidak ada penerbangan dari Chicago ke Toronto di akhir pekan karena situasi pandemik. Lalu saya tetap dalam hati bilang, wah, bagaimana ini? Sementara situasinya sangat tidak mengenakan. Lalu saya bilang ke istri saya, coba cek lagi, siapa tahu besok ada penerbangan dari Chicago ke Toronto. Istri saya bilang, saya sudah cek, tidak ada penerbangan. Tapi saya bilang, coba cek lagi. Dan pada waktu itu kita memutuskan untuk menginap di hotel di airport. Nah, saat itu juga setelah di kamar, akhirnya dicek kembali, ternyata besok ada satu penerbangan. Wah, kami senang sekali. Rencananya stay atau delay di sana bisa 2 hari, tapi pada waktu itu ada jalan, ya, penerbangan berikutnya keesokan harinya. Nah, dari contoh sederhana ini, saya menemukan bahwa perjalanan saya dari Los Angeles ke Toronto harus transit di Chicago itu mengalami yang namanya kesulitan. Pesawatnya tidak bisa keluar dari anchor-nya untuk bisa take off, sehingga harus delay. Tetapi kesulitan itu tidak mengurangi semangat kita untuk melanjutkan perjalanan. Mengapa? Karena kami punya tujuan. Ya, kita punya tujuan. Tujuan utamanya adalah ke Toronto, Kanada. Walaupun harus delay, walaupun harus mengalami kesulitan, walaupun harus menginap 1 malam di hotel airport, tapi karena kita punya tujuan sehingga kita tidak berhenti. Ketika kesulitan itu ada, kita terus melakukan suatu usaha untuk mencari penerbangan selanjutnya, tidak berhenti. Nah, kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, mengapa kesulitan itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat kita terperangkap semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan sulit untuk keluar. Bahkan kita berpikir bahwa kesulitan ini akan membuat kita terlempar dari perjalanan hidup ini. Kenapa begitu? Karena ada kemungkinan kita tidak punya tujuan hidup. Sehingga kita anggap kesulitan itu adalah sesuatu yang akan menghentikan kehidupan kita right away. Tapi kalau kita memiliki tujuan hidup, ya, maka saya percaya kesulitan itu sebenarnya, ya, tidak akan membuat kita berhenti untuk berusaha mencari jalan keluar. Dan tentu saja jalan keluar yang kita dapatkan itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Tuhan membuka jalan buat setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, mari kita buka Efesus pasal 3
Di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-12 saya akan bacakan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Dari ayat ini, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Tuhan ada sebuah keberanian, keberanian untuk melanjutkan perjalanan hidup dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, dan juga ada jalan masuk kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Keberanian dan jalan masuk, dua hal yang disediakan oleh firman Tuhan untuk kita mengerti dan memahami bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi, asalkan kita memiliki tujuan hidup, maka keberanian itu akan muncul. Keberanian bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi keberanian karena tuntunan dari Roh Tuhan, dan juga karena kesadaran kita yang penuh terhadap kehadiran Tuhan. Itu penting. Apapun yang terjadi dalam sebuah perjalanan, ketika Anda tahu dan menyadari bahwa ada yang menyertai kita, maka kita akan berani. Namun keberanian itu tidak akan cukup kalau tidak ada jalan masuk, kalau Tuhan tidak sediakan jalannya buat kita. Disitulah hebatnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada satu ayat yang lain di dalam Amsal 19 ayat 21 yang berkata begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kesulitan-kesulitan dalam hidup mungkin saja karena kita terlalu banyak rancangan. Kita terlalu merencanakan sedemikian rupa dalam perjalanan ini dengan penuh tingkat kompleksitas yang tinggi. Bahkan kita merasa bahwa rencana kita ini pasti jadi. Tapi pada kenyataannya di tengah perjalanan ada kesulitan. Lalu kita tidak bisa mengatasinya, maka kita menjadi bingung, kita menjadi khawatir. Nah, kalau bicara soal rancangan yang ada di hati manusia dengan rancangan Tuhan terhadap seluruh aspek hidup kita, itu dua hal yang berbeda. Karena itu perlu ada keterpautan antara rancangan yang ada di dalam hati kita dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan yang ada di muka bumi ini. Itulah yang disebut sebagai tujuan akhir hidup atau tujuan ilahi. Kesementaraan yang kita hidupi di muka bumi ini itu nanti ada akhirnya. Dan itu sebabnya kita membutuhkan juru selamat. Supaya rancangan Tuhan, supaya rencana Tuhan dan tujuan-tujuan ilahi itu tercapai dalam hidup ini. Oleh karena itu kesulitan tidak akan menjadi sesuatu yang mematikan, yang akan memutus hidup kita. Saya pernah menulis satu tulisan dalam bahasa Inggris berkata begini, difficulties will not disqualify us from our destiny, but will discipline us from disengagement of purposeful destination. Kesulitan tidak akan mengeluarkan kita dari tujuan hidup, tetapi justru akan mendisiplinkan kita dari keinginan untuk keluar dari tujuan-tujuan hidup yang sudah direncanakan atau dirancangkan. Kalau kita melihat kesulitan sebagai sesuatu yang mematikan, bisa saja saat itu juga, maka berhentilah perjalanan hidup kita. Tapi kalau kesulitan-kesulitan itu kita anggap sebagai sesuatu yang mendisiplinkan kita supaya kita tidak keluar dari jalur, dari rancangan Tuhan yang abadi, dari rancangan Tuhan yang sempurna, maka kesulitan itu akan justru membuat kita semakin cakap. Kesulitan itu akan membuat kita semakin mahir, menjadi master, menjadi ahli, menjadi semakin tajam, menjadi semakin peka, menjadi semakin kuat bahkan untuk tetap melanjutkan perjalanan hidup yang belum selesai sampai hari ini.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau rancangan di hati manusia tidak sejalan dengan keputusan Tuhan, lalu ada kesulitan, ada kemungkinan kesulitan itu akan justru membuat Anda mengembalikan Anda kepada tujuan yang sesungguhnya. Jadi, kesulitan bisa menjadi sesuatu yang mematikan dan mengerikan, tapi kesulitan bisa menjadi suatu hal yang membuat kita kembali kepada jalur yang benar. Itu hal yang pertama dalam spiritual growth yang dihadapi oleh banyak orang saat ini mengenai kesulitan-kesulitan dan bagaimana Alkitab melihatnya tentang kesulitan tersebut. Yang kedua, yaitu anxiety atau kegelisahan yang membuat kita tawar hati. Pertanyaan berikutnya adalah begini, dari mana asalnya anxiety itu? Setelah saya menyelidiki dan melihat dari berbagai pengalaman dan menyerapnya, maka anxiety atau kegelisahan yang membuat kita tawar hati itu berasal dari ketakutan. Dari perasaan takut yang amat sangat terhadap sesuatu yang belum terjadi atau belum tentu terjadi, tapi kita sudah menanggungnya, kita sudah memikulnya hari ini, saat ini, detik ini, sehingga menumpuklah perasaan kegelisah yang sangat luar biasa itu sehingga kita jadi tawar hati. Ada satu firman Tuhan berkata begini, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ada sesuatu yang menarik di sini, yaitu mengenai apa hubungannya antara anxiety dengan kasih. Ya, tadi saya katakan bahwa anxiety itu berasal dari ketakutan. Rasa gelisah yang membuat kita tawar hati itu berasal dari ketakutan, perasaan takut. Dan Alkitab sudah memberikan jawabannya bahwa satu-satunya jawaban itu hanya the love of God, kasihnya Tuhan. Orang yang mengalami kegelisahan yang luar biasa dalam hidup, banyak faktor. Ada kegelisahan yang ditimbulkan oleh karena kekosongan rohani, itu yang paling utama. Sehingga dalam melakukan perjalanan hidup dia selalu gelisah, selalu takut, selalu penuh dengan beban dan akhirnya tawar hati oleh karena ada spiritual emptiness, kekosongan rohani. Nah, itu sebabnya kekosongan rohani itu hanya bisa dipenuhi, hanya bisa diisi hanya oleh kasihnya Tuhan, the love of God. Satu-satunya yang bisa memberi jawaban terhadap kekosongan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata di dalam kasih di sini adalah kasih agape, tidak ada ketakutan. Kita punya kasih kepada manusia, kita punya rasa kasih kepada keluarga, kita punya rasa kasih terhadap bisnis kita, usaha kita, pelayanan kita, gereja kita punya rasa kasih terhadap dunia ini mungkin. Nah, semua kasih yang ada di muka bumi ini tidak sebanding dengan kasihnya Tuhan. Kenapa? Karena kasih yang ada di dunia ini kepada orang, kepada pekerjaan, kepada harta, kepada profesi, kepada gerejamu mungkin saja bisa lenyap. Kasih kita kepada orang bisa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Tetapi kasihnya Tuhan itu akan tinggal tetap selamanya karena Tuhan itu abadi, Tuhan itu kekal dan kasihnya tidak pernah berubah dahulu, sekarang hingga selamanya. Jawaban satu-satunya menghadapi anxiety atau kegelisahan dalam hidup, Anda harus semakin melekat dengan Tuhan. Anda harus semakin mengenal dan mengerti dan berakar di dalam kasihnya Tuhan. Sebab tanpa kasihnya Tuhan itu, maka perjalanan hidup akan semakin membuat kita menjadi tawar hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih yang sempurna itu hanya Tuhan yang memilikinya. Makanya dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bukan kasihnya kita, karena kasihnya manusia itu tidak sempurna. Manusia bisa berkhianat, manusia bisa tidak setia, manusia bisa gampang berpaling, manusia bisa berubah. Keep changing all the time. Tetapi kasih Tuhan yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Jadi ketakutan itu adalah bagian dari sebuah perjalanan
perjalanan hidup, ya, yang bisa diatasi kalau kita at the same time melekat dengan kasih-Nya Tuhan. Jadi pada saat Anda merasa takut ketika bangun pagi, Anda harus berkata begini, Tuhan, jangan lepaskan kasih-Mu kepadaku. Atau, Tuhan, aku tidak akan melepaskan kasih-Ku kepadamu Tuhan. Kasih-Mu adalah pondasi yang kuat dalam hidupku. Aku tidak mau terlepas dari kasih-Mu. Tuhan, berikan aku gairah untuk menjalani hidup ini tanpa ada rasa gelisah yang membuat kami tawar hati. Karena ketawaran hati yang disebabkan oleh kegelisahan yang terus-menerus, itu satu saat akan membuat hidup kita semakin terpuruk dan akhirnya keluar dari perjalanan hidup. Karena itu kasih Tuhan itu menjadi bagian yang penting dalam hidup ini. Nah, untuk memahami kasih Tuhan yang paling hakiki, yaitu tidak ada cara lain selain kita berusaha memahami untuk mengasihi orang lain. Itu salah satu refleksi yang tidak bisa dihindari. Untuk mewujudkan kasih Tuhan, maka Anda harus mengasihi orang lain. Anda harus menunjukkannya kepada orang lain. Karena Alkitab berkata, kasih Tuhanmu dengan segenap, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kasih itu menjadi kayak seperti dua sisi mata uang yang menyatu menjadi satu. Anda tidak bisa berkata saya hidup dalam kasih-Nya Tuhan yang sempurna tanpa kita mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Nah, dengan kasih kita kepada saudara-saudara kita yang lain, maka kita akan melihat bahwa perjalanan hidup kita yang sepertinya penuh dengan kegelisahan, bahkan tawar hati, itu tidak akan ada lagi dalam pengertian karena kita melihat ada orang lain yang jauh lebih susah dari kita. Ada orang lain yang jauh lebih sulit dari kita. Ada orang lain yang lebih terpuruk dan menderita daripada kita. Lalu kita menunjukkan kasih kita kepada orang yang terpuruk, yang mengalami kesulitan, yang sangat dalam kejatuhannya. Di saat itulah kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan yang ada dalam diri kita. Itu kuncinya. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan yaitu mengenai ketidakpastian atau uncertainty. Di dalam perjalanan hidup, hal-hal yang pasti dan hal-hal yang tidak pasti itu selalu ada. Pada saat kita melakukan perjalanan, kita sudah memiliki rancangan atau rencana, ada rencana yang pasti. Tetapi di tengah perjalanan ada hal yang tidak pasti yang kita tidak bisa kontrol, yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, seperti yang saya katakan di yang pertama tadi, yaitu kalau kesulitan kita menghadapinya dengan melihat tujuan hidup. Yang kedua, anxiety dengan melihatnya jalan keluarnya adalah kasih Tuhan. Dan yang ketiga, uncertainty, itu tetap setia dan tetap bertanding di dalam pertandingan yang benar. Itu menghadapi ketidakpastian. 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12-19, tapi saya tidak akan bacakan semua. Saya hanya bacakan satu ayat yang berkata begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di dalam surat Timotius ini dikatakan sangat jelas bahwa bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ketidakpastian itu selalu muncul ya dalam hidup ini, apalagi dalam perjalanan. Nah, ketidakpastian itu selalu berakar kepada harapan yang tidak tercapai. Pada waktu harapan tidak tercapai, lalu muncul yang namanya kekhawatiran atau ketakutan. Jangan-jangan saya tidak sampai kepada tujuan. Jangan-jangan saya akan gagal.
takut ini, takut itu, dan sebagainya. Akhirnya muncullah yang namanya perasaan tidak pasti. Lalu kita mengklaim sebagai, wah, perjalanan hidup ini tidak pasti. Saya ingin sampaikan kepada saudara, terlepas Anda melihat atau tidak melihatnya, seluruh perjalanan hidup manusia itu memang ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Yang pasti yaitu apa? Kita lahir, kita bertumbuh menjadi dewasa. Setelah itu yang pasti apa? Yang pasti kita harus kembali pulang. Hidup kita akan berakhir. Itu kepastian. Itu pasti Anda akan mati. Yang tidak pasti, yaitu proses dari lahir sampai mati, di tengah itu, in between. Nah, dalam perjalanan itu, banyak ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu terjadi oleh karena memang itulah kenyataannya. Karena kita tidak tahu waktu yang ada di depan. Karena tidak ada jaminan bahwa 5 menit ke depan ini akan terjadi ini, terjadi itu. Semua prediksi bisa terjadi, bisa tidak. Dalam 5 menit ke depan, apakah hidup kita masih ada di muka bumi ini atau tidak ada yang tahu. Itulah ketidakpastian. Nah, cara yang terbaik yaitu apa? Embrace. Rangkul saja itu. Terima itu. Terima apa adanya. Antara pasti dan tidak pasti. Nah, untuk mendalami antara ketidakpastian dan kepastian itu, tidak ada cara lain selain tetap bertanding. Tetap bertanding dengan pertandingan yang benar, bukan pertandingan yang salah. Maksudnya pertandingan yang salah yaitu Anda sudah merancangkan untuk berbuat jahat, lalu Anda bertarung untuk sesuatu yang jahat itu, untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, tapi dengan cara yang jahat. Itu pertandingan yang tidak benar. Tapi kalau pertandingan yang benar itu adalah kita bertanding, bertempur di dalam iman, oleh karena kita meyakini sebuah kebenaran dan kita tahu bahwa jalan hidup kita itu benar, pilihan hidup kita itu benar, dan apa yang kita lakukan itu benar di mata Tuhan. Lalu menghadapi kesulitan, tantangan, tawar hati, mendapat pertentangan, mendapat perlawanan dari musuh-musuh kita, mendapatkan hambatan yang luar biasa, menghalangi kita sehingga kita gagal, jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Tetapi manakala kita bertanding pada pertandingan yang benar, Anda harus tahu pertandingan yang benar itu ada hadiahnya. Ada akhirnya juga. Ada mahkota yang disediakan kepada kita. Itulah pertandingan yang benar yang Tuhan sediakan buat kita. Saya percaya bahwa semua pertandingan itu harus didahului dengan latihan. Latihan yang keras, latihan yang banyak, latihan yang cukup, latihan yang memadai akan membuat kita mampu berada di medan pertandingan dan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Anda bayangkan, pertandingannya mungkin cuma 5 menit, pertandingannya mungkin cuma 1 jam, pertandingannya mungkin cuma 30 menit. Tetapi kalau kita lihat para atlet, ya, para petarung, latihannya berbulan-bulan, bertahun-tahun, beribu-ribu jam harus dilewati. Itulah pertandingan yang sesungguhnya sebenarnya. Bukan di 5 menit, bukan di 30 menit, bukan di 1 jam pertandingan yang secara formal berhadapan-hadapan antara kita dengan lawan kita. Tetapi 6 bulan, 1 bulan di belakangnya, itulah pertandingan kita yang sesungguhnya. Dan disinilah dibutuhkan yang namanya pemahaman yang tinggi, yang kuat, yang dalam, dan pengertian yang dalam bahwa selama kita hidup di muka bumi ini adalah sebuah pertandingan. Sebuah pertandingan yang mungkin melelahkan kita, mungkin membuat kita tidak bisa berdiri dengan tegak, tetapi tetaplah bertanding. Karena pertandingan ini akan ada akhirnya dan Tuhan sediakan mahkota hadiah buat kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, difficulty, anxiety, dan uncertainty tidak bisa kita bantah, kita hindari,
kita lewatkan begitu saja. Justru kita harus memetik keuntungan dari 3 elemen yang saya sampaikan pada hari ini. Justru kita harus lebih kuat, justru kita harus lebih cerdas, justru kita harus lebih jeli, justru kita harus lebih tajam daripada kesulitan, daripada tawar hati atau ketakutan, atau kegelisahan yang membuat kita tawar hati, dan dari ketidakpastian ini. Kita memetik keuntungan di dalamnya. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita miliki, untuk kita senantiasa mengerti. Saudara yang kasih dalam Kristus, saya percaya hari ini adalah hari yang baik buat kita, dan saya percaya juga bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, dan saya berharap bahwa kita tetap kuat, perjalanan harus tetap dilanjutkan, oke? Dan mulailah dengan apa yang Tuhan sudah mulai di dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati, salam perjuangan, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin.